Apa itu badan usaha non badan hukum? Nah, badan usaha non badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha atas dasar kerjasama. Nah, kegiatan perekonomiannya ini bermacam-macam. Ada perindustrian, perdagangan, dan juga perjasaan. Nah, bentuknya ini dapat berupa firma atau persekutuan komanditer, dan selain itu, terdapat juga bentuk lainnya seperti perusahaan perorangan dan juga persekutuan perdata. Karakteristik utama dari badan usaha non badan hukum adalah ketiadaan pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi pemiliknya. Mengenai dasar hukum badan usaha non badan hukum itu sendiri, menurut Mulhadi, pengaturan badan usaha non badan hukum berpedoman pada KUH Perdata dan KUH Dagang. KUH Perdata pada buku 3 pasal 1618 sampai 1652 mengatur mengenai dasar persekutuan perdata, yakni perjanjian antara dua orang atau lebih yang menyatukan modal untuk membagi keuntungan bersama. Nah, lalu dalam KUH Dagang pasal 16 sampai 35 dan pasal 19 sampai 21 mengatur bentuk persekutuan dagang seperti firma dan CP yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan tidak memiliki kepribadian hukum terpisah dari para sekutunya. Lalu di luar kodifikasi, pengaturan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang mengakui keberadaan badan usaha dan badan hukum sebagai subjek hukum dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis badan usaha non badan hukum. Yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan biasanya berwujud UD atau PD. Pendiriannya pun sederhana, cukup dengan mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP di kantor perdagangan dan NPWP di kantor pajak. Apabila usaha dijalankan lebih dari satu orang, maka harus dibuat perjanjian, bisa melalui akta tertulis ataupun melalui akta autentik. Dan yang kedua ada persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata ini merupakan bentuk yang paling sederhana karena tidak ada ketentuan modal minimum dan kontribusi bisa berupa uang, barang, ataupun tenaga. Bidang usahanya pun tidak dibatasi dan tidak perlu pengumuman kepada pihak ketiga. Nah, hal ini berbeda dengan firma. Lalu perjanjiannya pun biasanya sederhana, seperti kayak hanya mengenai pembagian keuntungan, tujuan, lama waktu kerjasama. Nah, pendiriannya ini bisa lisan atau berdasarkan akta. Persekutuan ini berakhir apabila lewat waktu yang ditentukan, tujuan tercapai atau musnah, atas kehendak sekutu, atau jika salah satu sekutu meninggal atau dipilotkan, atau di bawah pengampuan. Lalu yang ketiga ada persekutuan komanditer atau biasa kita kenal dengan CP. CP ini terdiri dari sekutu aktif atau komplementer yang mengurus usaha dan bertanggung jawab penuh, serta sekutu pasif komanditer yang hanya menyetor modal dan tidak ikut mengurus. Nah, CP ini secara praktis itu ditetapkan dengan firma menurut aturan dalam pasal 22 KUHD dan bukan badan hukum, jadi dia tidak perlu pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Namun pendirian CP ini tetap dibuat melalui akta notaris dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Lalu diumumkan dalam tambahan berita negara. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada firma. Dalam firma itu semua sekutu bertanggung jawab penuh dalam mengurus usaha. Dan definisi firma berdasarkan ketentuan KUHD yakni perusahaan yang didirikan atas dasar nama bersama. Nah, unsur penting dalam firma ini adalah persekutuan perdata, menjalankan perusahaan, memakai nama bersama yaitu firma, dan tanggung jawab sekutu itu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Ini Bima, mahasiswa yang jualan lumpia ayam dan cireng ayam kepada teman-teman kampusnya dan juga melalui platform online. Nah, awalnya Bima tuh berpikir kayak usaha sekecil ini harus dibentuk apa sih? PT kah? Atau CP? Atau cukup perusahaan perseorangan aja? Nah, karena bentuk usahanya itu perusahaan perseorangan, jadi semua hasil jualan dari Bima dan tanggung jawabnya ini masih atas nama pribadi Bimanya itu sendiri. Jadi kalau misal Bimanya untung, nah maka dia yang nikmatin. Tapi kalau misal dia rugi, nah dia juga yang tanggung. Makanya, meskipun usahanya sederhana, penting untuk mencatat pembukuan dan mengurus legalitas dasar. Minimal mempunyai SIUP dan NPWP supaya usahanya ini diakui secara resmi.
karena dalam hal ini Bima merupakan perusahaan perseorangan, jenis usahanya yaitu perusahaan perseorangan, maka dalam hal ini kita perlu mendalami dan melihat lebih detail mengenai perusahaan perseorangan. Nah, dalam buku Hukum Dagang Indonesia dan Perkembangannya, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang pendiri dan pemiliknya orang perseorangan. Contoh-contoh perusahaan perseorangan terlihat dari nama depan dari perusahaan itu sendiri, seperti PD, perusahaan dagang, UD, usaha dagang, PB, perusahaan bangunan, serta PO, perusahaan atau bis. Nah, namun sampai saat ini ya, perusahaan perseorangan ini belum mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, umumnya pengaturan tentang perusahaan perseorangan ini berdasarkan hukum kebiasaan. Nah, lalu selanjutnya gimana sih kalau misal kita mau mendirikan perusahaan perseorangan? Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa proses pendirian perusahaan perseorangan tidaklah serumit proses perusahaan persekutuan. Di sini seseorang yang ingin mendirikan perusahaan perseorangan dapat mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan. Setelah akta pendirian itu dibuat, maka dilanjutkan dengan perusahaan perizinannya. Nah, pengelolaan perusahaan perseorangan itu dilakukan oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Begitupun dalam pengambilan keputusan, pengelola perusahaan perseorangan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain dalam mengambil keputusan usahanya. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan dari perusahaan perseorangan. Pemilik dapat melakukan tindakan apapun sepanjang yang sesuai hukum tanpa perlu meminta persetujuan dari orang lain. Apabila perusahaan perseorangan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung atau menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan perseorangan itu sendiri, sampai dengan harta pribadinya juga. Nah, ini merupakan risiko menjadi tanggung jawab pendiri sekaligus pemilik perusahaan perseorangan. Lalu, ketika pemilik perusahaan perseorangan melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, maka sejak saat itu pemilik perusahaan perseorangan terikat dengan perbuatan hukum tersebut dan pertanggungjawabannya adalah mengikat segala apa yang dimiliki pemilik perusahaan perseorangan tersebut. Lalu, pendirian perusahaan perseorangan ini kan juga mudah. Dan begitu juga dengan pembubarannya. Pembubaran perusahaan ini tidak sulit karena pembubaran perusahaan perseorangan ini cukup dilakukan dengan pembuatan akta pembubaran perusahaan tersebut. Pentingnya pembuatan akta pembubaran tiada lain adalah guna melindungi pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan perusahaan perseorangan yang akan bubar tersebut. Dan setelah perusahaan perseorangan bubar, langkah berikutnya adalah perhitungan harta dan utang perusahaan atau likuidasi. Nah, apabila masih ada selisih antara total kerugian dengan harta, maka sisa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan perseorangan. Demikian video edukasi dari saya. Semoga penjelasan mengenai badan usaha dan badan hukum dan contoh perusahaan perseorangan seperti usahanya Bima bisa bermanfaat untuk semuanya. Khususnya untuk kalian yang ingin memulai usaha kecil tetapi tetap resmi dan teratur. Terima kasih.